Oke, tadi saya baru tahu loh ternyata Chelsea Islan itu yang cantik sekali yang suka kita lihat di itu kan tangga masa gitu. Tapi ternyata bisa. Kalau kamu berani, kamu tembak saya. Kalau saya digituin sama Chelsea Islan, bilang apa? Saya akan bilang gitu, maukah kamu jadi pacar saya? Habis katanya minta ditembak. Iya, tembaknya dalam arti berbeda ternyata ya kalau Adrian. Tapi kayaknya seru banget karena tadi kita sudah melihat trailer dari film Di Balik 98 dan kita akan langsung membahas bersama dengan sang sutradara Mas Lukman Sardi dan juga pemeran Diana yang tadi marah-marah itu. Hai Chelsea. Hai Lukman. Halo. Selamat pagi. Tadi kita udah ngeliat tuh ya kan, apa ya, sepertinya intens banget filmnya, mengambil tema 98. Kenapa begitu Mas Lukman? Tema besarnya sih, itu latar belakang ya, peristiwa Mei 98. Tema besarnya ini film sebenarnya kalau panjangnya nih, soalnya drama keluarga, kemanusiaan, percintaan dengan latar belakang Mei 98. Tapi kalau pendeknya aku selalu bilang bahwa ini film tentang cinta tapi yang punya value. Cinta itu kan bukan cuma hanya hubungan pacar atau suami istri, banyak hal. Cinta sama negara, cinta sama pekerjaan, kayak gitu. Tapi kenapa tertariknya dikupas atau dikaitkan dengan sejarah 98? Ada pengalaman tersendiri mungkin buat Lukman di 98 itu? Waktu itu sih memang kan udah alumni Trisakti, cuman memang waktu itu beberapa dikumpulin, sempet ada di DPR MPR juga. Cuman pada saat kita mau bikin film tuh kita berpikir bahwa kalau kita mau bikin film tentang keluarga atau cinta yang punya value, itu apa ya? Dan kira-kira apa yang sangat familiar buat masyarakat Indonesia latar belakangnya. Akhirnya kita pilih Mei 98 kali ya, karena konflik di keluarga itu kita bikin sedemikian rupa yang memang related dengan peristiwa itu gitu. So apa value-nya dari film Di Balik 98 ini? Value-nya tuh kalau kita ngomong tuh kalau pribadi gitu, kita bicara bahwa tentang hope, harapan. Kita sadar pada saat itu masyarakat Indonesia tuh hampir semua, ya kita semua hidup punya harapan. Tapi pada saat terjadi itu hampir semua harapan orang berantakan. Iya sih. Ya kan? Itu value-nya, kita ngomong soal hope. Hope yang berantakan. Bagaimana supaya hope ini ya harus kita punya terus, jangan sampai akhirnya berantakan lagi kayak waktu itu. Benar. Berarti itu harapannya juga ada di sosok Diana ini yang diperankan oleh Chelsea. Boleh dijelaskan nggak sosoknya nih, pendalaman kamu tadi sampai marah-marah gitu tuh gimana sih? Ya, jadi untuk Diana, peran Diana ini kan dia adalah demonstran dan juga aktivis Mei 98. Dia sarjana Trisakti hukum, dia mengambil hukum. Nah, dia itu sering banget turun ke jalan dan memang dia sangat-sangat determinasinya kuat dan dia stubborn, keras kepala. Jadi memang dia cinta banget sama negaranya dan dia ingin ada perubahan di negaranya. Wow, ini apakah ada, kalau kamu sendiri gitu ya sebagai sosok anak zaman sekarang itu, ada nggak sih relasinya dengan si sosok Diana ini? Ya, kalau Diana itu lebih tegas ya mungkin ya. Nah, di zaman sekarang juga aku juga tegas gitu dalam memilih kayak misalnya jalan hidup atau juga kayak aku sebenarnya ingin juga ada perubahan di negara kita. Jadi sebenarnya Diana juga representasi dari banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang sih menurut aku. Kalau milih pasangan hidup akan tegas juga. Saya tahu banget. Baliknya ke situ lagi. Baliknya ke situ. Tapi kalau saya, karena memang pada saat kejadian 98, saya memang adalah aktivis Trisakti. Tapi saya jurusannya mesin. Makanya saya kok nggak ketemu, saya ngeliat anak hukum nggak ada si cantik Chelsea. Gitu aja saya nggak ketemu sama anak hukum. Tapi kerennya nih ya, Chelsea tadi kita sudah lihat di trailernya, saat itu kulitnya keling banget. Iya, betul. Terus memang seperti tidak dandan sama sekali. Itu gimana bisa menjadi Chelsea yang lusuhnya Chelsea tetap cantik, tapi lusuh tuh gimana sih? Ya, jadi untuk film ini kita harus menggelapkan kulit kita dan juga menghitamkan. Dan banyak sekali treatment menuju ke situ. Jadi treatmentnya salah satunya adalah kita keliling GBK, kita lari untuk menjaga stamina kita kan. Jadi pas ngedemo tuh harus jaga stamina gitu. Karena kan teriak-teriaknya terus kayak tempo gitu, nadanya juga. Dan juga kita selama workshop itu disuruh naik bus, naik motor, naik angkot, naik bajai. Dan kita lakuin, dan menurut aku itu seru banget sih gitu. Karena di film lain aku nggak pernah ngedapetin workshop yang kayak gitu. Tapi untung Adrian taunya sekarang, kalau misalnya dia tahu Chelsea suka naik angkot, naik ojek, itu pasti dia nyoba jadi supir angkot, naik ojek. Ya, tapi enggak kok, jujur saya sih terima apa adanya kamu. Kayaknya lagi ngebahas apa? Balik ke Lukman. Ini berapa lama nih untuk membuat film yang boleh dikatakan ini kan sangat saya dengar juga sempat ada kontroversial juga ya. Pembuatan film ini ada keberatan dari berbagai pihak.
Kalau kita ngomong soal keberatan itu suatu hal yang wajar karena kan 98 itu juga banyak orang yang berjuang, ya banyak sekali yang berjuang 98 dan mereka mungkin punya kekhawatiran jangan sampai sejarah dipelintirkan atau apa. Itu buat aku suatu hal yang normal gitu kan. Dan itu bukti dari kepedulian mereka gitu. Cuman masalahnya kan waktu itu hanya dari sepenggal trailer, ada baiknya ditonton dulu. Habis itu kita baru diskusiin. Akhirnya mereka udah dikasih kesempatan Waktu itu udah dikasih kesempatan, cuman nggak tahu kenapa mereka nggak jadi hadir. Tapi pas premier kita udah menyediakan tempat untuk itu gitu kan. Terus apa tadi tuh? Sampai lupa tuh. Tapi Ya jadi hal-hal seperti itu. Jadi persiapannya sendiri kalau total persiapannya 6 bulan ya. 6 bulan. Mulai dari kita research data. sampai akhirnya siap untuk tayang dalam waktu dekat ini. Bahkan kalau misalnya kita sampai tayang tuh jaraknya setahun. Dan props-propsnya itu loh Mas Lukman, tadi kita melihat ada tanker tuh, ada apa namanya, Ada tank, pasukan panser itu. Nah itu gimana Digabung tuh? tank sama panser jadi iya. tanker. Kapal, iya. Tank. Gimana sih itu maksudnya bisa sampai membawa prop-prop seperti itu? Ya melalui perizinan sih pastinya gitu. Karena kan nggak sembarangan tuh bisa pakai alat-alat, dibilang itu kan alat-alat negara ya. Jadi kita izin dan mereka ngasih izin gitu. Tapi tentunya dengan mereka tanya dulu sinopsisnya apa, ini kayak hal seperti Ini kan merupakan pengalaman pertama Lukman mendirect atau menyutradari film layar lebar, betul ya? Iya, betul. Kalau sebelumnya kan ada film-film pendek gitu ya, Man ya. Apa tantangannya nih pertama kali dan langsung berkolaborasi dengan Chelsea dan juga ada pemain-pemain lain. Saya lihat tadi ada Doni Alamsyah, terus Mas ada Doni, mungkin siapa Mbak Ririn Ekawati. Ririn Ekawati gitu ya. kram otak ya. Kenapa? Nggak, maksudnya tantangannya tuh gini loh. Biasanya syuting nih, jadi pemain paling workshop, reading, datang syuting, terus itu pulang. Iya. Ini tuh mulai dari awal sampai terakhir, terus-terusan kayak bikin rumah, dari mulai rumahnya belum ada sampai jadi. Terus nyatuin visi misinya sama pemain, sama kru yang jumlahnya sekitar 200-an gitu, 200 lebih. Itu sebenarnya challenge banget tuh. Itu salah satu kesulitan juga tuh. Tapi apa kalau disuruh milih gitu, acting atau menyutradarai, pilih yang mana? Wah, dua-duanya nggak bisa satu-satu. Nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya acting udah dari dulu, sutradara tuh passion berikutnya gitu. Kayak gitu. Kalau Chelsea, tantangan terberat memerankan tokoh Diana di film ini? Banyak sekali. Sebenarnya dari awal itu udah perjuangan juga. Kayak aku udah bolak-balik casting sampai 3 kali untuk film ini. Wow. Jadi memang dari awal agak sulit untuk memerankan Diana, tetapi setelah itu aku kan bertemu dengan beberapa mantan aktivis dan mantan demonstran. Nah dari situ jadi belajar gitu dari mereka gitu. Jadi intinya dari film ini aku banyak belajar sih sebenarnya gitu. Dan banyak sekali yang aku pelajari dari acting coach aku juga gitu. Dan dia benar-benar yang kayak, Chelsea kamu harus sekarang turun ke jalan. Jadi emang benar-benar dibiasain gitu. Dan kita latihan nggak cuma di indoor, kita selalu latihan outdoor biar kita terbiasa sama triknya matahari, terus sama ya di luar, karena kan demonstran itu udah terbiasa di jalanan gitu kan. Jadi dari awal workshop juga udah dibiasakan agar pas syuting tuh udah jadi Diana gitu. Udah jadi Diana. Tapi makanya kalau untuk menjadikan Diana ini, kalau dari Mas Lukman untuk memberikan apa ya, direction gitu kan memang di sini perannya Chelsea dan juga Boy gitu yang memang anak sekarang banget, itu memberikan apa ya, pressure itu ke mereka tuh gimana sih? Iya, mereka emang anak sekarang banget. Ya, jadi itu salah satu challenge juga tuh. Jadi gimana ngerubah mereka untuk nggak seperti jadi anak sekarang. Cuman untungnya mereka tuh punya keseriusan gitu untuk hal kayak gini. Itu salah satu, makanya aku pilih Chelsea, pilih Boy karena perlu itu gitu. Bukan hanya sekedar gue bisa actingnya kok atau apa. Itu masih kurang karena perlu serius untuk memahami, apalagi dia kan waktu itu baru umur 3 tahun, dia nggak ngalamin secara langsung gitu kan kayak apa. Jadi aku push dia untuk ya belajar sejarah, kalau belajar lo mau research. PR-nya seorang aktor ya lo harus pelajarin kasarnya gitu. Gue cuman kasih kayak ini visi gue begini ceritanya yang gue pengen ini. Ya itu tugasnya aktor untuk meng-create. Nice. Jadi pokoknya ini film yang wajib ditonton ya. Kita bisa belajar sejarah juga, sama bisa tadi melihat ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara Lukman Sardi di sini adalah mengenai hope. Jadi supaya tiap orang ini jangan pernah takut untuk berharap. Udah nggak bayar gitu ya, masih takut juga berharap. Gitu kira-kira ya, Man ya. Kira-kira begitu. Iya, seperti Jangan saya sampai berharap harapan pada itu saat itu ketemu berantakan. mahasiswa yang seperti Chelsea nggak dapat. Ya udah, kalau gitu ditonton aja karena saya akan dirilis, ini besok rilisnya Besok, ya, 15 15 Januari.
15 Januari. Selamat deh pokoknya deh kalau 2015. gitu. Sukses ya. Terima kasih. teman-teman. Terima kasih. Thank you Man Chelsea. Dan selanjutnya